pendahuluan. Nah, seperti saya gambarkan tadi, penyusunan rencana kerja dalam silabus pelatihan kali ini. Jadi ada, mungkin kemarin sudah dibahas ya, ada pendahuluan dan gambaran umum kondisi daerah, kemudian juga ada kerangka ekonomi dan keuangan daerah, kemudian bagaimana juga menyusun sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan. Kemudian terakhir, bagian terakhirnya terkait dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, beberapa kata kunci yang suaranya kecil ya. Cukup kedengaran Bapak Ibu? Agak kecil, Pak. Oh iya, bentar. Suaranya putus-putus. Cek. Bisa dengar jelas Bapak Ibu? Bisa. Jelas, Pak. Oke. Baik, untuk keyword kali ini itu ada kinerja, indikator kinerja, dan juga pembangunan. Mudah-mudahan kita bisa membedah satu persatu nanti. Nah, terkait dengan pengertian, nah kalau kita merefer ke KBBI, itu kinerja berarti sesuatu yang ingin dicapai, atau prestasi yang ingin diperlihatkan, atau kemampuan kerja yang berkaitan dengan peralatan. Nah, kalau kita merefer ke beberapa aturan hukum, seperti mulai dari PP dan juga Permendagri, dari PP 13 2019, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, kalau kita lihat di Permendagri 86, ada juga kinerja dan indikator kinerja. Nah, kinerja itu adalah capaian keluaran, hasil atau dampak dari kegiatan, program, atau sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Nah, apa itu indikator kinerja? Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, kalau di Permendagri 18 2020, indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran, dan tujuan dalam bentuk keluaran atau output, hasil atau outcome, dan dampak atau impact. Nah, kita akan membahas sedikit mengenai urgensinya. Jadi ada perubahan paradigma dari kalau kita lihat dari keuangan itu kan merupakan input. Misalkan anggaran atau SDM, alat-alat dan peralatan yang ada di kantor atau pemerintahan seperti itu kan merupakan input. Nah, kemudian input ini digunakan untuk kerja atau proses. Jadi ada aktivitas yang kita lakukan di sana, mulai dari bentuk program, kegiatan seperti itu, ada subkegiatan kalau sekarang kita kenalnya, dan proses dan kerja yang kita laksanakan tersebut itu menghasilkan suatu kinerja, itu ukuran atau tujuan sasaran atau outcome atau output yang ingin dicapai seperti itu. Nah, kadang juga berarti bahwa kinerja ini adalah suatu ukuran pencapaian positif yang ingin kita capai, ingin kita tuju, atau kondisi-kondisi negatif yang ingin kita hilangkan. Karena bisa jadi berkoordinasi secara positif, bermakna positif atau bermakna negatif untuk menghilangkan sesuatu yang negatif. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita sebelumnya, nah dari RPJPD, RPJMD, dan juga RKPD kan ada keterkaitan antara dokumennya. Nah, kalau kita lihat kemarin itu kan ada produk akhirnya lah gitu, benang merah antar masing-masing indikator, antar masing-masing dokumen seperti itu. Mulai dari sasaran pokok di RPJPD, kemudian juga ada sasaran pembangunan di RPJMD dan juga program pembangunan daerah, serta nanti di RKPD ada tambahannya kegiatan pembangunan daerah. Nah, masing-masing sasaran atau program kegiatan ini mempunyai kinerja atau ukuran yang menunjukkan bahwa apa yang kita rencanakan di RPJPD itu berhasil atau tidaknya pembangunan dalam RPJPD, RPJMD maupun RKPD
itu bisa dinilai dari kinerjanya. Ada kinerja yang kita lihat di sana. Apakah program yang kita laksanakan berhasil atau tidak? Apakah kegiatan yang kita laksanakan itu berhasil atau tidak? Berdampak atau tidak? Nah, kemudian kita kalau dari logical framework-nya sendiri, kita kalau menyusun perencanaan itu kan mulai dari kalau di RPJMD menurunkan visi misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa performance based planning itu kita memulai dari hasil yang ingin dicapai dulu seperti itu. Kita pengennya apa, impact terakhirnya itu apa gitu. Kemudian bukan dari berdasarkan input gitu. Kita pengennya outputnya itu apa, kemudian diturunkan kemudian menjadi di level impact seperti apa, dari level outcome-nya seperti apa, kemudian dari output-nya seperti apa juga seperti itu. Baru kita bisa menentukan kebutuhan input kita apa, bukan dari input kemudian ke output, outcome, impact atau final impact seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat selanjutnya, kadangkala untuk menghasilkan suatu outcome itu tidak bisa langsung dari output kadangkala ya, tetapi ada serangkaian outcome yang menjembatani antara outcome akhir dengan output seperti itu. Kalau bahasanya di Menpan itu ada intermediate outcome lah. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar hal seperti ini. Selain itu juga variabel yang menyebabkan outcome itu tidak selalu linear seperti itu. Misalkan untuk mencapai suatu outcome tidak harus satu output jadi satu outcome seperti itu. Bisa jadi untuk mencapai satu outcome ada beberapa output dan intermediate outcome yang ingin dicapai terlebih dahulu. Kadang juga ada yang langsung bypass seperti itu. Bisa langsung dari output ke outcome, tidak melalui intermediate outcome. Kadang-kala juga bisa seperti itu. Outcome itu biasanya terjadi dari kombinasi berbagai outcome yang lebih rendah, output, proses kegiatan, dan juga input. Baik. Apa tujuan dari indikator penilaian kinerja ini? Nah, kinerja ini salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Kadang juga bisa kinerja ini untuk membandingkan tingkat capaian antar satu daerah dengan daerah lainnya dalam wilayah provinsi atau wilayah nasional. Misalkan dalam satu provinsi, kita bisa membandingkan kinerja antar kabupaten dengan kota, atau antar kabupaten atau antar kota, atau secara nasional itu bisa membandingkan kinerja antar provinsi seperti itu. Nah, bagi pemerintah daerah sendiri itu juga berfungsi bertujuan adalah sebagai umpan balik bagi pemerintah daerah, sehingga kita bisa mengetahui sebenarnya proses pembangunan yang kita lakukan itu berdampak atau tidak, dampaknya seperti apa, tingkat kinerjanya seperti apa, sehingga kita bisa menjadi hasil dari itu bisa menjadi umpan balik bagi kita untuk dalam perencanaan periode selanjutnya, apakah tahun berikutnya atau 5 tahun berikutnya seperti itu. Sehingga kita bisa meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam periode berikutnya. Nah, kemudian kita akan lebih banyak membahas di indikator. Nah, untuk bisa menilai kinerja itu dibutuhkan indikator. Nah, kriteria indikator pembangunan itu ada dua dalam skala besar itu ada dua. Pertama itu berorientasi hasil seperti outcome, dan yang kedua itu smart C, atau ini yang sudah sering kita dengar, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, realistic atau reasonable, dan juga time bound serta continuously improve. Nah, spesifik itu berarti indikator kinerja itu harus mampu menyatakan sesuatu secara definitif, tidak normatif, tidak bermakna ganda, relevan, khas atau unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu organisasi. Kemudian juga measurable berarti dapat diukur atau jelas cara pengukurannya. Jadi ada keterangan bagaimana indikator ini diukur seperti itu.
Nah, kemudian juga achievable berarti dapat dicapai, berarti tidak ambisius atau tidak di bawah standar kinerja. Misalkan sebenarnya kita mampu untuk mencapai suatu kinerja, tapi kita malah terlalu pesimis untuk menetapkan indikator kinerjanya. Seperti itu tidak disarankan juga, atau terlalu ambisius gitu. Misalkan kita hanya punya anggaran, keterbatas anggaran sekian, tapi kita menetapkan kebanyakan seperti itu. Misalkan di dokumen RPJMD targetnya terlalu tinggi sehingga nanti di pertengahan jalan harus direvisi. Kemudian juga harus relevan atau realistik dan reasonable. Berarti maksudnya sesuai dengan nomenklatur sasaran, program atau kegiatan. Berarti misalkan kalau kita pengen mencapai suatu tujuan A, tapi indikatornya tidak misalkan apa ya, meningkatkan kualitas pendidikan, tapi indikatornya jumlah penerima bantuan pendidikan seperti itu kan agak kurang relevan atau kurang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan tersebut. Nah, kemudian time bound berarti memiliki batas waktu pencapaian. Ada dimensi waktu di sana untuk dalam pencapaian kinerja tersebut. Misalkan dalam jangka waktu 1 tahun, dalam jangka waktu 3 tahun, atau 5 tahun, atau 20 tahun, seperti itu. Nah, kemudian juga ada plusnya itu continuously improve, berarti kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan dan strategi organisasi dan selalu disempurnakan. Secara teoritis beberapa literatur menggambarkan seperti ini pengertian dari indikator yang SMART C seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita lihat referensi kita, nah kita berarti kan pedoman kita Permendagri 86 2017. Nah, kalau kita lihat di lampirannya itu ada lampiran mengenai indikator kinerja pada level outcome atau pada level sasaran seperti itu. Ya, level sasaran. Level program. Jadi ada urusan wajib pelayanan dasar, ada 6 urusan wajib pelayanan dasar kalau saya rangkum seperti itu. Contohnya untuk urusan pekerja umum dan penataan ruang, salah satu contoh indikatornya itu adalah panjang jalan dalam kondisi baik, promosi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, di mana metode perhitungannya yaitu panjang jalan dalam kondisi baik dibagi panjang jalan seluruhnya. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian untuk ada juga 18 urusan wajib non-pelayanan dasar. Contohnya untuk urusan perhubungan. Salah satu indikatornya yaitu rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Nah, di mana cara menghitungnya ada panjang jalan dibagi jumlah kendaraan. Nah, kemudian ada juga untuk 8 urusan pilihan. Salah satunya yang saya ambil contohnya itu urusan pariwisata, yaitu PAD sektor pariwisata. Nah, PAD sektor pariwisata ini total itu PAD sektor pariwisata dibagi total PAD kali 100%. Nah, itu dari lampiran Permendagri 86 saya ambil seperti itu. Kemudian ada juga 6 penunjang urusan. Nah, kalau untuk level sasaran atau dampak itu ada 2 poin penting, itu aspek kesejahteraan masyarakat dan juga aspek daya saing daerah. Nah, untuk aspek kesejahteraan masyarakat ada beberapa yang cukup banyak lah di situ. Beberapa di antaranya yang penting yaitu pertumbuhan PDRB per kapita, indeks Gini, indeks Williamson, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia. Nah, masing-masing indikator ini juga di dalam lampiran Permendagri 86 itu juga terlampir bagaimana cara menghitungnya. Nah, kemudian juga untuk aspek daya saing daerah, itu kalau tidak salah ada sekitar 10. Nah, di antaranya itu adalah nilai tukar petani, indikator keterbukaan ekonomi, dan juga rasio ketergantungan. Nah, masing-masing indikator untuk aspek daya saing daerah pun juga ada cara-cara perhitungannya, bagaimana metode menghitungnya seperti itu. Nah, ada juga berdasarkan sifat, kalau kita ingin menghitung berdasarkan sifatnya itu ada yang bersifat kumulatif dan ada juga yang bersifat non kumulatif seperti itu. Nah, kalau bersifat kumulatif berarti kinerja di masing-masing tahun itu tidak misalkan kinerja untuk tahun N+1 itu tidak dipengaruhi terlalu dipengaruhi oleh kinerja pada tahun sebelumnya seperti itu. Jadi hitungannya itu per tahun gitu. Nanti misalkan contohnya untuk indikator jumlah nilai investasi berskala nasional itu PMDN atau PMA, misalkan satunya dalam miliar seperti itu.
Nah, kalau kondisi awal di tahun 2020 misalkan 100 miliar, kemudian ditargetkan kinerja di 2021 itu 110, 2022 120, 2023 berarti 130, 2024 140, dan juga 2025 itu 150 miliar. Nah, berarti perhitungannya nanti di kondisi akhir itu dijumlahkan, dikumulatifkan dari 2001 sampai 2025 itu 650 miliar. Nah, berarti untuk menilai di akhir nanti 2022 akhir periode RPJMD seperti itu, katakanlah kita membandingkan kondisi awal dengan kondisi akhir. Jadi dari 100 dibandingkan dengan 650 berarti kinerjanya meningkatnya berapa di kondisi akhir nanti seperti itu. Nah, ada juga yang bersifat non kumulatif. Nah, salah satu contohnya panjang jalan dalam kondisi baik seperti itu. Di kondisi awal di tahun 2020 itu 70%, jadi di 2021 71, 2022 72, 2023 73, 2024 itu 74, dan 2025 itu 75%. Nah, tapi di kondisi akhir itu 75%, bukan diakumulasikan dari 2021 ke 2025, jadi sekitar sekian persen gitu jadinya. Bukan seperti itu. Ini kita perlu mendefinisikan untuk masing-masing indikator apakah dia bersifat kumulatif dalam perhitungannya atau bersifat non kumulatif dalam perhitungannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ketika kita menentukan target itu ada beberapa pertimbangan. Nah, pertama itu ada target nasional atau target tingkat yang lebih tinggi. Misalkan secara nasional itu ditargetkan kondisi kemantapan jalan secara nasional, baik jalan provinsi, jalan nasional maupun jalan kabupaten kota, misalkan ditargetkan 70% seperti itu pada tahun 2025. Berarti kita di provinsi dan juga di kabupaten kota juga mengambil targetnya itu ya berdasarkan kebijakan yang ada di level nasional seperti itu. Atau pertimbangan lainnya ada tren atau capaian periode sebelumnya seperti itu. Misalkan kita lihat contohnya untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi kalau kita merefer ke misalkan data 10 tahun terakhir itu trennya mengalami perlambatan seperti itu. Misalkan di tahun 2010 itu bisa mencapai 6%, tapi di tahun 2019 kemarin itu trennya mengalami perlambatan, sehingga pada tahun 2019 itu hanya misalkan 4,5% saja seperti itu. Nah, kalau kita melihat tren yang mengalami perlambatan seperti ini, kalau secara teoritis akan sangat tidak logis kalau kita menetapkan target pertumbuhan ekonomi di 2021, 22, 23, 24, 25 kemudian mengalami tren yang meningkat seperti itu. Sebenarnya bisa saja, tapi butuh effort yang lebih tinggi karena berdasarkan tren sendiri di 10 tahun terakhir itu mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut, dan memang misalkan di skala berdasarkan analisis juga oleh ekonom-ekonom dunia, misalkan seperti itu, memang dunia itu mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, baik untuk misalkan untuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas seperti itu. Nah, kemudian ada juga pertimbangan terkait dengan standar nasional. Kalau boleh saya merefer, ini mungkin berkaitan dengan standar pelayanan minimal, mungkin seperti itu ya. Berarti di masing-masing, di tiap tahun kan kita diharuskan untuk menetapkan mencapai standar pelayanan minimal. Untuk contohnya seperti itu. Misalkan untuk pemenuhan kebutuhan air atau pemenuhan untuk di bidang kesehatan dan juga di bidang pendidikan, seperti itu kan ada standar pelayanan minimal yang harus dicapai. Nah, standar ini menjadi patokan bagi kita untuk menetapkan target tahunan, di mana targetnya memang harus sekian, karena memang kebutuhan keharusan bagi kita untuk mencapai SPM di tiap tahunnya. Atau ada juga standar secara nasional, misalkan untuk luas ruang terbuka hijau, misalkan seperti itu. Memang ada ketentuannya itu, misalkan untuk ruang terbuka publik dan privat itu totalnya misalkan 30% seperti itu. Nah, standar ini berarti menjadi pertimbangan juga bagi kita menetapkan target. Misalkan kalau memang ruang terbuka hijau di daerah kita masih belum mencapai standar nasional, kita harus menetapkan target di akhir perencanaan itu paling tidak bisa mendekati standar nasional seperti itu.
Kemudian pertimbangan selanjutnya adalah ketersediaan sumber daya. Nah, paling besar concern-nya di sini adalah kebutuhan penganggaran seperti itu. Sebenarnya kan kita punya standar atau acuan, misalkan analisis standar biaya atau standar SSH atau seperti standar-standar yang lainnya. Untuk bisa mencapai suatu target, berarti ada ukuran komponen biaya yang standarnya seperti itu. Misalkan untuk meningkatkan 1% kemantapan jalan, misalkan seperti itu, kita butuh anggaran sekian miliar, seperti itu. Nah, ukuran-ukuran seperti ini harus menjadi pertimbangan juga, apakah kita punya sumber daya yang cukup atau tidak untuk mencapai target. Misalkan sebenarnya kita sumber daya anggaran kita tidak terlalu besar, tapi kita menetapkan target yang tinggi, ini kan akan sangat berbahaya nanti pada evaluasi di akhir tahun perencanaan, seperti itu. Nah, kemudian Izin Pak Hamdi. Ya. Iya, Pak. Curhat, Pak. Oh, boleh, Pak. Silakan, Pak. Pak, kenalkan Pak, saya Okta Pak dari Ogan Ilir Pak. Oh iya, boleh. Silakan Pak Okta. Pak, jadi kalau saya ini konteksnya mungkin berbeda Pak. Bisa slide sebelumnya Pak? Bentar. Ini ya? Iya. Saya mungkin izin dengan konteks yang berbeda Pak. Jadi di kami daerah kan Pak, untuk penetapan target itu ada macam-macam laporan Pak. Salah satunya itu di LPPD. Ya, LPPD. Nah, itu yang pertama. Tapi sebelum ke sana, ada problem Pak di target ini, perbedaan Pak asumsi antara BPS dan Pemda. Contohnya saja, salah satu yang kami temukan kemarin, begitu duduk bareng-bareng dengan teman BPS adalah angka kematian balita. Iya. Kalau di BPS, kalau nggak salah yang saya ingat, itu 5 tahun kalau nggak salah. Atau angka pokoknya di Pemda itu ada umurnya Pak, 1 sampai 5 tahun. Nah itu sampai sekarang untuk, mudah-mudahan di daerah lain tidak, di kami untuk kebijakan satu data masih berproses Pak. Jadi memang belum sepakat untuk terkait target-target yang akan dilaksanakan oleh teman-teman di OPD. Itu yang pertama. Terus yang kedua, LPPD. LPPD ini anehnya di tengah jalan muncul target baru yang jadi standar evaluasi. Saya sudah komplain ke Kemendagri, kok bisa ada muncul target baru yang harus ditanyakan, dikonfirmasi ke OPD. Kenapa tidak mengacu ke standar lama, target lama, agar bisa dilaksanakan dan targetnya kelihatan. Itu yang jadi pertanyaan sampai sekarang buat saya, kok bisa LPPD muncul target baru di tengah jalan. Mungkin itu aja Pak Hamdi curhatnya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Nah, sebenarnya ini menarik, sangat berkaitan sekali dengan isu strategis yang ingin saya bahas. Sebelum masuk ke sana ya, nanti akan saya masuk ke sana. Isu strategis pertama yang ingin saya garis bawahi adalah Permendagri 90 tahun 2019. Nah, kita selama ini mengenal ada tujuan, sasaran, program, dan kegiatan. Sekarang di Permendagri 90 itu muncul subkegiatan. Nah, dalam kerangka logical framework kita tadi, saya sebenarnya juga agak susah menentukan. Sebenarnya subkegiatan ini berkaitan langsung dengan output kah atau aktivitas kah di sana? Kalau boleh mengklasifikasikan subkegiatan itu output, berarti kegiatan bisa menjadi berada pada level intermediate outcome seperti itu. Kalau saya boleh menggambarkan seperti itu. Yang program tetap di outcome dan sasaran juga tetap menjadi impact. Nah, tapi tujuan itu juga dalam bahasa Menpan kan tidak mengenal ada final impact atau seperti apa gitu. Cuma hanya ada input, output, outcome, dan juga impact seperti itu. Nah,
kalau kita kalau nggak salah di SIPD sendiri juga harus ada indikator tujuan seperti itu. Padahal sebenarnya kan di dokumen sebelum-sebelumnya beberapa hampir semuanya kayaknya tidak mengenal indikator tujuan gitu. Hanya ada indikator sasaran, program, dan juga kegiatan seperti itu. Nah, sekarang kalau ada indikator tujuan, jadi dalam logical framework-nya dia merefer ke apa? Padahal sebenarnya kan di Permendagri 86 yang dianggap impact itu kan berada pada level sasaran, bukan pada level tujuan. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya terkait juga dengan curhatannya Pak Okto tadi. Aturan di pusat itu sendiri kan juga kadang-kadang tidak bisa berharmonisasi antara satu aturan dengan aturan yang lain. Semana kita bahas pada pertemuan sebelumnya kan ada fragmented government gitu. Kita di daerah ini seakan-akan harus memuaskan kebutuhan kementerian A, B, C, dan D gitu. Bahkan di Kemendagri sendiri juga antar dirjennya juga tidak klop gitu, tidak terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan di sana. Nah, ini yang saya bahas menariknya tadi itu. Jadi kita merefer ke Permendagri 86, tapi kemudian di LPPD yang Pak Okta bilang tadi itu di Permendagri 18 tahun 2020 itu juga muncul beberapa indikator di lampirannya seperti itu. Mulai dari capaian kinerja makro dan juga capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Nah, saya ambil contohnya seperti ini. Kemudian di satu sisi lain juga ada indikator SDGs. Jadi beberapa ketentuan yang memang menjadi target sasaran di level internasional itu juga diturunkan ke nasional. Itu juga menjadi indikator bagi kita di daerah, target-target yang harus kita capai untuk sustainable development goals seperti itu. Nah, saya ngambil contoh untuk urusan SDM aja gitu. Di Permendagri 86 itu salah satu indikatornya adalah persentase pengguna listrik. Nomenklaturnya seperti itu, persentase rumah tangga pengguna listrik. Tapi cara menghitungnya adalah jumlah rumah tangga berlistrik dibagi jumlah total rumah tangga. Tapi di Permendagri 18 2020 itu bukan berbicara pada level rumah tangga, tapi pada level desa teraliri listrik seperti itu. Di mana jumlah penghitungannya adalah jumlah desa teraliri listrik dibagi jumlah desa. Tapi di SDGs itu menggunakan bahasanya rasio elektrifikasi gitu. Tapi cara menghitungnya sama dengan apa yang disampaikan di lampiran Permendagri 86 yang bahasanya itu persentase pengguna listrik itu. Cara menghitungnya sama, jumlah rumah tangga berlistrik dibagi jumlah rumah total rumah tangga seperti itu. Dalam RAD SDGs di Provinsi Sumatera Barat, salah satu indikatornya ini dan itu juga menyesuaikan dengan indikator yang ada di RPJMD, yaitu nomenklaturnya rasio elektrifikasi, tapi cara menghitungnya sama dengan apa yang ada di Permendagri 86 itu persentase rumah tangga pengguna listrik gitu. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Pak Okta tadi, kemudian muncul Permendagri 18 2020 ini gitu. Nah, kita di daerah bagaimana menyikapinya gitu kan. Nah, kami di Sumbar sendiri kan kami juga baru tahu waktu ketika proses penyusunan RKPD kemarin itu sudah hampir berakhir gitu. Ternyata ada keluar Permendagri baru mengenai ini. Nah, sebenarnya kalau menurut hemat saya semua aturan hukum yang ada terkait dengan indikator pembangunan ini ada benang merah yang apa namanya ya, ada tujuan atau impact yang ingin dicapai lah seperti itu. Misalkan untuk urusan SDM berarti semua masyarakat Indonesia harus bisa menikmati listrik. Tujuan akhirnya kan itu. Tapi untuk bisa mengukurnya kadang-kadang ada perbedaan pandangan, perbedaan persepsi. Tapi kita di daerah harus bisa mengakomodir seperti itu gitu. Berarti dalam dokumen perencanaan kita nanti gitu. Anggaplah sekarang RPJMD mungkin untuk beberapa daerah berakhir tahun ini atau tahun depan tahun 2021, kemudian yang pilkada tahun ini berarti kan tahun depan udah mulai RPJMD baru kan, berarti menyusun indikator pembangunan yang baru seperti itu. Nah, berarti kita di masing-masing daerah bisa menyesuaikan kembali si Permendagri A minta apa, Permendagri ini minta apa, yang di SDGs minta apa, yang di kementerian lain minta apa. Kita bisa mengcombine
masing-masing. Tapi kalau memang nanti di kinerja akhir di LPPD minta yang tadi itu, yang misalkan contoh untuk SDM tadi, berarti kita juga harus menampilkan itu sebenarnya. Atau dalam basis satu datanya ada indikator itu dihitung gitu seperti ini. Sebenarnya kan kalau rumah tangga pengguna listrik mungkin agak beda ya, tapi sebenarnya kan kalau semua rumah tangga sudah bisa mengkonsumsi listrik seperti itu, bisa menggunakan listrik, berarti kan semua desa teraliri oleh listrik seperti itu. Tapi kalau semua desa teraliri listrik, belum tentu semua rumah tangga teraliri oleh listrik. Bisa jadi kan di satu desa ada dapat listrik aja satu desa, sebagian kecilnya. Jadi dia sudah terhitung gitu, kinerjanya sudah baik. Tapi sebenarnya dalam skala yang lebih kecil, lebih kecil, skala yang lebih kecil, sebenarnya rumah tangganya tidak terlalu banyak teraliri listrik di sana seperti itu. Nah, sebenarnya kan kalau kinerja, kalau kita menghitung kinerja, berarti kalau untuk LPPD kan berarti tidak perlu effort yang lebih. Sebenarnya kalau semua desa sudah teraliri listrik aja itu sudah dihitung kinerjanya bagus gitu. Tapi kan tujuan akhirnya bukan itu, tapi bagaimana semua masyarakat bisa menikmati listrik dari pemerintah. Mungkin kalau saya juga agak belum bisa menjawab sebenarnya strateginya bagusnya seperti apa ya. Mungkin di masing-masing daerah bisa berdiskusi lebih baik, berdiskusi lebih lanjut, melibatkan semua stakeholder terkait, baiknya seperti apa dalam sistem informasi satu data di daerah, data-data apa saja yang memang harus ada di situ. Kalau kita akomodir lah semua yang ada di Permendagri 18, kemudian apa yang ada di SDGs juga kita sesuaikan di sana, kita combine di situ semuanya. Mungkin dan juga masing-masing dinas, masing-masing OPD bisa memprovide data yang juga bagus seperti itu, mungkin akan lebih baik. Mudah-mudahan kedepannya kita berdoa lah daerah ini kita tidak diberikan aturan hukum yang membuat kita pusing di daerah oleh pemerintah pusat ini seperti itu. Nah, kemudian saya ingin memberikan tugas. Pak Amdi. Oh iya Pak, silakan Pak. Dari Duma ya Pak. Iya Pak. Mungkin terkait dengan kinerja dan indikatornya seperti yang Pak Amdi jelaskan tadi. Saya nggak tahu apakah di Sumbar juga terjadi, tapi saya yakin pasti di Sumbar juga terjadi, yaitu adanya janji politik ataupun misi-misi dari kepala daerah yang harus kita terjemahkan ke dalam bentuk indikator kinerja. Khususnya yang berkaitan dengan misalnya kalau di Sumbar tuh mungkin ABS-SBK ya, adat bersandi syarat standar, ataupun kalau kayak kami di Riau di Melayu itu seperti Madani ataupun tentang agama lah, tentang Islam misalnya. Nah, itu kan berarti kan sifatnya sebetulnya kalau kita melihat sampai ke outcome-nya ataupun sampai ke akhirnya itu adalah intangible. Mungkin kalau outputnya mungkin mendirikan Islamic Center, masjid, itu kan baru masih antara atau output. Nah, untuk yang mengukur intangible yang ini, kalau di Sumbar itu saya nggak tahu Pak di RPJMD Provinsi Sumbar ada juga seperti ini. Kami agak susah mengukurnya Pak. Apalagi ketika kita dievaluasi sakit. Sakit, nah itu orang Menpan biasanya ketawa-ketawa seperti itu. Nah, apa perubahan apa yang akan dicapai oleh kepala daerah, misalnya Gubernur Sumbar ketika ini? Apakah memang sebelum ini belum ber-ABS-SBK atau belum Madani atau belum Islami? Nah, seperti itu ditanya. Nah, untuk merumuskan perhitungannya seperti itu, mungkin pengalaman dari Sumbar ketika menyusun RPJM ataupun evaluasi sakit, seperti apa kita menjelaskannya, atau seperti apa kita rumuskan ke dalam untuk kinerja real atau indikator kinerja real bagi Provinsi Sumbar. Mungkin demikian Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya masuk dari pengalaman dulu ya. Jadi kalau dari beberapa dokumen RPJMD 2-3 periode terakhir ini memang selalu ada kata-kata ABS-SBK itu adat bersandi syarat bersandi kita buah. Jadi
bagaimana agama dan budaya itu bisa diterjemahkan kinerjanya ke dalam beberapa indikator kinerja seperti itulah kira-kira. Memang berdasarkan Pak Munadi tadi bilang, memang ini ya sesuatu yang intangible gitu. Kita bagaimana bisa mengukur sebuah komunitas atau warga sudah melakukan ibadah agama dengan baik dan benar, apakah dia sudah berbudaya dengan baik dan benar, bagaimana mengukurnya. Nah, ini problem yang selalu kita hadapi di setiap penyusunan RPJMD seperti itu. Nah, kalau yang masih berlaku sekarang itu indikatornya itu kalau tidak salah pembayaran zakat kalau nggak salah saya. Jadi seberapa besar zakat yang dikumpulkan, seberapa besar potensinya berapa, kalau tidak salah potensinya berapa, kemudian diukur berapa realisasinya seperti itu. Salah satunya itu kalau tidak salah. Nah, kebetulan karena sekarang Desember ini Sumbar juga ini ikut pemilihan gubernur, jadi kami di Bapeda juga sudah berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama. Jadi beberapa Kementerian Agama itu kan memang banyak fungsional perencananya juga. Jadi salah satu kegiatannya berarti kan juga sering berhubungan lah dengan Kementerian Agama seperti itu. Nah, kami juga meminta masukan dari mereka. Sebenarnya apa sih indikator yang pas untuk mengukur agama dan budaya ini seperti itu? Nah, kalau kita lihat juga beberapa riset yang dilakukan oleh Kementerian Agama juga ada. Salah satu yang saya, kalau tidak salah, itu ada namanya indikator kesalehan sosial seperti itu. Jadi, saya lupa, beberapa tahun yang lalu saya pernah baca, jadi ada beberapa ukuran yang menjelaskan seseorang itu kesalehan sosialnya tinggi. Apakah A, B, C, saya lupa. Jadi nama besarnya itulah kira-kira indikator kesalehan sosial gitu. Jadi bukan, tapi memang intangible gitu, agak susah diukur memang gitu. Ya mungkin masing-masing daerah punya keunikan dan kearifan lokal masing-masing terkait dengan agama dan budaya ini, dan mungkin masing-masing daerah juga mengalami problematika yang hampir sama ketika kepala daerahnya menetapkan salah satu misinya atau program unggulannya itu berkaitan dengan agama dan budaya seperti itu. Mungkin gitu pengalaman kami di Sumbar, Pak Munadi. Mungkin kalau kedepannya mungkin kita bisa berdiskusi lah, misalkan kalau memang kami punya dapat masukan yang baik dari Kanwil Kementerian Agama, kami juga bisa memberikan gambaran lah kira-kira yang bagus itu apa gitu. Kadang ya susah mengukur orang ke masjid itu kan seberapa banyak orang yang sholat di masjid, kan nggak jadi susah juga mengukurnya seperti apa. Apakah seseorang ini sudah berzakat atau tidak, kan kadang juga susah mengukurnya. Bisa jadi dia tidak menyalurkan zakatnya ke Basnas seperti itu. Bisa jadi dia menyalurkan zakatnya secara langsung, tapi itu kan tidak ter-accountable, tidak bisa dihitung gitu kan itu susah juga. Gitu. Tapi walaupun bagaimanapun, memang agak susah kita mengukur ketercapaian suatu kondisi kalau memang itu untuk merumuskan indikatornya itu agak susah ya. Tapi kalau bahasa saya seperti inilah, kita bisa mengambil proksi atau pendekatan terhadap itu gitu. Misalkan indikator kesalehan sosial ABS SBK yaitu kita maunya kondisinya A gitu, secara subjektif orang masing-masing kan bisa jadi berbeda. Tapi untuk kebutuhan dokumen perencanaan kita mengambil proksi ini gitu. Misalkan kalau di Sumbar kita ngambil zakat karena dalam bahasa ininya, pengertiannya, alasannya seperti itu. Ketika seseorang bisa membantu sesama melalui zakat ya, karena itu padahal sebenarnya itu kan keharusan ya, kewajiban bagi orang yang sudah muzaki gitu. Itu bisa sebagai proksi bahwa dia sudah melaksanakan kaidah-kaidah dalam agama dengan baik dan juga
secara berbudaya juga itu kan hubungan interaksi sosial antar mereka, antar masyarakat juga seperti itu. Nah, salah satu proksi yang kita ambil itu, walaupun itu tidak 95% mendeskripsikan bahwa seseorang itu sudah melaksanakan apa aturan agama dan juga aturan budaya yang ada di daerahnya, tapi itulah ukuran yang bisa kita ambil gitu. Proksinya seperti itu. Kadang di SDGs pun beberapa indikator itu memang susah untuk diturunkan, tapi pemerintah secara nasional mengambil indikator ABC sebagai proksi untuk itu, karena untuk mencapai itu akan sulit diukur gitu. Itu bahasa saya mungkin seperti itu. Ketika kita berhadapan dengan orang yang menilai kinerja, mungkin bisa diberikan pemahaman seperti itu. Memang untuk mengukurnya agak sulit gitu. Secara kalau orang Menpan atau organisasi bilang kacamata kudanya seperti itu, ya alur logika framework-nya harus jalan seperti itu kan, ya kita tidak bisa full kayak gitu. Ada hal-hal lain yang perlu dijelaskan, yang bisa dijelaskan. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, Pak. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi ke depannya. Nah, kemudian terkait selanjutnya, saya ingin memberikan tugas kelompok sebenarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah berkelompok, sudah dibagi kelompok masing-masing, atau seperti apa Bapak Ibu? Sudah ada kelompok masing-masing atau belum ya? Per daerah kelompoknya, Pak. Per daerah ya? Oh ya, boleh. Per daerah aja deh. Jadi kalau kita kemarin sudah tadi sudah dibahas ada level tujuan, sasaran program, kegiatan dan subkegiatan. Ini tugas ringan aja sebenarnya, nggak harus sampai nanti sampai tengah malam dikerjakan seperti itu. Misalkan kayak gini contohnya. Ada tujuan, salah satu tujuan dalam dokumen jangka menengah kita adalah meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Kemudian sasarannya adalah meningkatnya aksesibilitas wilayah. Nah, untuk mencapai sasaran tersebut ada dua program disederhanakan saja, ada dua program, itu program penyelenggaraan jalan dan juga program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, untuk program penyelenggaraan jalan satu kegiatan saja, jadi kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten kota, di mana ada 3 subkegiatan dilaksanakan di sana: penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis pengembangan jalan, kemudian juga ada pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan. Dan untuk program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, itu ada kegiatan pengelolaan terminal penumpang tipe C, dan dengan dua subkegiatan, yaitu penyusunan rencana pembangunan terminal penumpang tipe C dan juga pembangunan gedung terminal. Nah, kalau memang sudah dibagi per kelompok, jadi berarti masing-masing daerah ya, berarti masing-masing daerah bisa berkelompok membahas untuk merumuskan indikator kinerja untuk masing-masing subkegiatan, kemudian untuk kegiatan, dan juga indikator kinerja untuk programnya, kemudian indikator kinerja untuk sasarannya, dan juga indikator kinerja untuk tujuannya. Seperti itu Bapak Ibu. Sekarang bisa dipahami ya, sekarang jam 9.25, kira-kira 20 menit, sekitar 20 menit aja, habis itu kita akan diskusikan. Baik Bapak Ibu, silahkan bekerja. Izin live dulu, Pak Hamdi. Ya, Pak ya, Hamdi, Pak. izin. Ya. Kami kebetulan anggotanya ada yang sebagian WFH, Pak. Jadi
kami izin dulu Pak buat diskusi via Zoom juga Pak. Boleh, boleh, boleh. Nanti Ya, kita makasih banyak ketemu Pak 20 menit lagi ya. Siap, makasih banyak Pak. Ya. Pak Hamdi, maaf. Itu tugasnya 20 menit ya Pak Hamdi? Iya, Belinda. Pak Hamdi, oh ya. Pak Hadi, halo Pak Hadi. Ya, Kak. Kalau bisa pesertanya dibagi langsung per kelompok ruangannya Pak Hadi, biar mereka bisa diskusi antar mereka aja. Oke, Kak. Oke, makasih Pak Hadi.
Adi. Halo Adi. 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 Halo ya Kak. Bu Nindya masukkan ke Pasaman sih, Di. Pasaman. Ya, Oke. oke dikasih. Oke Kak.
Pak Hamdi, waktu diskusi 20 menitnya udah selesai. Peserta dibalikan ke ruangan besar. Gak apa-apa, Pak Hadi silakan dibalikin aja biar diskusi bisa dimulai. Maksudnya 50% deh. Sudah pada selesai ya? Sudah Pak, 20 menitnya udah selesai waktunya Pak. Oke, ada yang kelompok yang pengen ini berbagi? Ada yang duluan mau berbagi nggak? Kami coba Pak Amdi. Dari Nagan Raya? Ya, Ya, Pak. silakan Pak. Untuk tujuannya dari meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah itu indikatornya adalah meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal. Halo? Ya, Dengar, terus Pak. Nah, untuk sasarannya meningkatkan laju pertumbuhan PDRB. Kemudian programnya meningkatkan proporsi lapangan kerja informal non pertanian. Kemudian untuk kegiatannya yang pertama meningkatnya akses transportasi dan yang kedua lebih share screen dong. Biar gampang Pak, biar bisa dibaca. Biar bisa dilihat. Oh, coba ya, simpan dulu lah.
podcastnya. Bisa, Pak? Bisa, Pak? Oke. Tujuan. Ya, lanjut Pak, lanjut Pak. Jadi tujuannya tadi meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal. Kemudian sasarannya meningkatnya laju pertumbuhan PDRB. Ya. Kemudian programnya meningkatnya proporsi lapangan kerja informal non pertanian. Untuk kegiatan yang pertama itu meningkatnya akses transportasi, dan yang kedua meningkatnya pelayanan transportasi publik. Kemudian untuk kegiatannya yang belum siapa. Untuk kegiatannya itu kalau penyusunan rencana kebijakan atau strategi dan teknis itu susunnya dokumen perencanaan kebijakan strategi dan teknis. Kemudian untuk pembangunan jalannya, panjang jalan yang terbangun. Kemudian untuk pemeliharaannya, panjang jalan yang terpelihara. Kemudian untuk yang penyusunan rencana pembangunan terminal penumpang TPC juga sama, tersusunnya dokumen rencana pembangunan terminal penumpang TPC. Kemudian untuk pembangunan gedung terminal, terbangunnya berapa unit gedung terminal. Itu kira-kira Pak Hamdi. Oke, Pak Bayu. Ada kelompok lain yang ingin mengomentari seperti itu, Bapak Ibu? Aduh, belum. Halo, izin Pak Hamdi. Boleh Pak Okta, silakan Pak Okta. Wah, saya izin Pak Hamdi. Ini intinya kan tujuan sama subkegiatan udah dilontarkan oleh Pak Hamdi nih. Iya. Nah, jadi kalau saya ngelihatnya untuk indikator subkegiatan di jalan itu tersedianya jalan mantap di daerah atau di kabupaten, Pak. Iya. Terus yang kedua tersedianya gedung terminal yang baik di kabupaten. Iya. Izin saya share screen juga, di Pak? sini lihat. Enggak perlu, Pak, enggak perlu. Oke, lanjut. Jadi di sini ini kan intinya kalau indikator kegiatan, subkegiatan ini kan arahnya satu, Pak, walaupun ada 3 poin contoh di jalan. Iya. Ada rencana kebijakan, strategi dan teknis, pengembangan jalan, ada pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan. Pemahaman saya, Pak, sampai sekarang itu indikatornya tetap satu, Pak. Dari 3 indikator subkegiatan ya, itu tetap satu. Walaupun ada 3 subkegiatan, Pak ya. 3 subkegiatan. Ya, mungkin itu Pak Hamdi. Oke, baik. Makasih Pak Okta. Ada yang lain yang ingin berbagi, Bapak Ibu? Dumai, Pak. Oke, silakan Pak. Makasih, Pak. Saya share screen dulu. Nampak, Pak? Oke, lanjut. Bagus. Halo? Oke, silakan Pak. Kalau untuk indikator tujuan, dari tujuannya meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah, kami mengambil indikatornya indeks daya saing daerah. Yeah. Terus untuk sasaran meningkatnya aksesibilitas wilayah, kami mengambilnya indeks infrastruktur daerah. Terus yang program, kami mengambil persentase jalan dalam kondisi mantap. Kondisi mantap ini adalah kondisi baik ditambah kondisi sedang. Terus untuk yang perhubungannya, persentase sarana dan prasarana perhubungan yang baik. Untuk kegiatannya penyangkal jalan, kami memilih panjang jalan dalam kondisi baik. Untuk terminal, jumlah terminal tipe C dalam kondisi baik. Sedangkan untuk subkegiatan, untuk penyusunan RKST pengembangan jalan, jumlah dokumen yang disusun. Untuk pembangunan jalannya, panjang jalan yang dibangun, dan untuk pemeliharaannya sama, Pak, panjang jalan yang dipelihara. Sedangkan yang untuk di perhubungannya, penyusunan rencana pembangunan terminal, jumlah dokumen rencana yang disusun, dan pembangunan gedung terminalnya itu jumlah gedung terminal yang dibangun, Pak.
Demikian Pak. Hmm. Makasih Pak. Assalamualaikum. Boleh saya komentar dikit Pak? Kalau indeks infrastruktur daerah itu dihitungnya dari gimana cara menghitungnya? Ya Pak, indeks infrastruktur daerah karena sebetulnya kan ini kita hanya menampilkan satu indeks infrastruktur daerah itu kan terdiri dari akumulasi indeks dari jalan, dari sanitasi, dari pemukiman, Jadi karena kita adalah indeks daya saing, berarti kan jadi tujuan kita kan untuk pengembangan ekonomi. Jadi artinya kan kita butuh infrastruktur yang bagus untuk meningkatkan daya saing daerah. Karena artinya kalau dari tujuan kita ini infrastruktur itu untuk mengembangkan ekonomi dan pengembangan wilayah, berarti infrastruktur memicu terjadinya pengembangan ekonomi. Sedangkan untuk meningkatkan infrastruktur dan pengembangan wilayah sendiri itu membangun infrastruktur dasar untuk masyarakat, untuk melengkapi masyarakat, kebutuhan infrastruktur masyarakat, sehingga nanti daya saing daerah tercukupi. Misalnya, tidak ada lagi pemukiman yang kumuh, sanitasi yang terjaga baik, ataupun banjir-banjir yang ada di daerah. Itu maksudnya Pak. Jadi, dia indeks infrastruktur daerah itu untuk akumulasi dari jalan, sanitasi, pemukiman masyarakat, ataupun daerah pengembangan pemukiman kawasan kumuh, Pak. Sehingga dia mampu meningkatkan indeks daya saing daerah. Mungkin demikian, Pak. Kalau kita kaitkan dengan nomenklatur itunya, sasarannya kan meningkatnya aksesibilitas wilayah. Nah, kita kaitkan dengan smart city tadi gitu. Nah, saya mengambil relevansinya antara aksesibilitas wilayah dengan indeks infrastruktur daerah gitu. Ada komentar nggak? Gimana Pak? Kan nomenklatur sasarannya itu aksesibilitas wilayah gitu. Nah, iya, kira-kira seberapa relevansinya diukur dengan indeks infrastruktur daerah? Saya agak tertarik di situnya aja. Oh, ya. Seperti yang saya bilang, salah satunya yaitu indeks infrastruktur itu dihitung dari kita mengakses wilayah kan. Maksudnya kondisi jalan kita akses. Dari aksesibilitas infrastruktur jalan, tapi kan nanti ada juga Dumai, misalnya Dumai itu kan banjir, langgarannya banjir, akses banjir. Ketika kita masuk banjir daerah-daerah industri itu pasti kalau saat ini lagi banjir besar, itu adalah infrastruktur wilayah juga. Aksesibilitas wilayah truk-truk itu akan terhenti ketika dia terjadi banjir. Mungkin itu demikian Pak. Sehingga kalau kita hanya sempit melihat aksesibilitas sebagai hanya jalan atau hubungan, atau hanya jalan, tapi kita tidak melihat dia sebagai skop perhubungan. Perhubungan itu berarti kan kita bisa terhubung, bukan hanya jalan kan. Berarti constraint dari aksesibilitas itu tidak hanya jalan, tapi juga misalnya pemukiman, banjir, ataupun hal-hal lain yang bisa menjadi constraint dari akses terhadap sebuah wilayah. Kalau saya melihat seperti itu. Mungkin salah kali Pak. Ya, salah benar itu tergantung masing-masing. Kadang ada yang subjektif, orang masing-masing kan opininya berbeda-beda gitu. Masing-masing seperti itu. Ada yang lain atau enggak ya yang mau berkomentar, yang mau berbagi seperti itu Bapak Ibu, kelompok lain? Kira-kira ada enggak? Nggak ada Bapak Ibu? Kalau enggak, saya pikir saya ingin baik. Terakhir sebelum saya tutup. Jadi dari tadi itu sebenarnya saya bagi dulu. Dari program kegiatan dan kalau program saya ngambil contohnya dari Permendagri 90. Cuman masalahnya kan di program itu sendiri di Permendagri 90 tidak terdapat indikator program kegiatan dan subkegiatan. Program kegiatan dan subkegiatan ini saya ambil dari Permendagri 90.
Nah, kemudian untuk indikatornya, saya merefer ke Permendagri 18 2020. Di sana sebenarnya ada untuk LPPD tadi itu ada beberapa indikator yang dijelaskan di sana. Seperti itu. Nah, problem kita itu sebenarnya kebanyakan itu ketika merumuskan indikator untuk level, sasaran, dan tujuan. Karena kebanyakan kita kadang susah untuk sebenarnya program ini berkorelasi erat nggak sih dengan pencapaian tujuan sasaran ini gitu. Apakah program-program yang ada di bawahnya misalkan untuk sasaran meningkatnya aksesibilitas wilayah, apakah dengan dua program ini aksesibilitas wilayah itu bisa meningkat dengan ukuran-ukuran yang kita tentukan sebelumnya. Misalkan kalau saya ambil gambaran tadi ada yang menjelaskan program penyelenggaraan jalan berarti indikatornya kemantapan jalan seperti itu. Nah, kemudian untuk program penyelenggaraan lalu lintas berarti apa tadi ya? Tingkat penyelenggaraan lalu lintas lah seperti itu kalau tidak salah. Apakah dengan dua indikator ini secara langsung berkorelasi erat dengan pencapaian indikator sasaran meningkatnya aksesibilitas wilayah, contohnya tadi indeks infrastruktur daerah gitu tadi kalau dari Dumai tadi bilang. Sebenarnya kan kita agak susah kalau dipikir-pikir kadang kayaknya hanya sedikit ya korelasinya gitu. Kalau kita bisa hitung lah gitu ya. Misalkan korelasinya tidak mencapai 50% seperti itu kalau nilai R-nya nanti. Nah, kebanyakan masalah kita, kalau saya yang pengalaman pribadi saya seperti itu, ketika menetapkan indikator sasaran dan ke atasnya tujuan itu kan, apakah iya program-program yang ada ini berkorelasi secara erat untuk pencapaian indikator yang ada di level di atasnya. Nah, kembali lagi, sebagaimana bahasan kita tadi, kadang memang korelasinya itu tidak terlalu besar, cuman itulah yang bisa kita berikan proksi atau pendekatan terhadap ternyata berdasarkan regulasi yang ada, sasaran yang ingin kita tuju ini bisa didekati dengan beberapa program seperti ini, sehingga dalam bahasa kita di pemerintahan, kalau program ini berjalan dengan baik, maka sasaran ini akan tercapai dengan baik juga seperti itu. Kadang juga dalam antara sasaran dengan tujuan juga seperti itu. Kalau sasaran ini bisa dicapai dengan baik, maka tujuan juga akan tercapai dengan baik. Mungkin korelasinya kecil, tapi itulah proksi yang bisa kita berikan. Nah, terakhir saya ingin memberikan food for thought aja lah gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau kita merefer ke pertemuan sebelumnya, sebenarnya kan tujuan pembangunan itu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, menjaga kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bla 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 berikutnya, sebagaimana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cuman kadang-kadang kalau kita sudah menetapkan apa namanya tadi indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan segala macam gitu kan, berdasarkan logical framework yang teoritisnya lah seperti ini A, B, C, D, E. Tapi kadang-kadang apa yang dirasakan oleh masyarakat ini lebih ke intangible-nya tadi itu. Tidak itu gitu. Misalkan apakah iya dengan meningkatnya pendapatan per kapita, apakah masyarakat itu akan merasa hidupnya nyaman, tenang, seperti itu? Kadang tidak juga gitu kan. Misalkan contohnya saya ngambil contoh di luar negeri lah gitu ya. Daerah-daerah kota-kota yang misalkan per kapitanya tinggi lah gitu, pendapatan per kapitanya tinggi, mungkin contohnya kayak di Uni Emirat Arab atau di US kayak di New York atau di mana gitu kan, tidak berkorelasi langsung dengan kualitas hidup yang ada di sana gitu. Karena kalau kita ada beberapa indikator turun didefinisikan baru sebenarnya indikator lain yang tidak terdefinisi dalam dokumen-dokumen perencanaan kita. Misalkan contohnya salah satu yang dilakukan oleh IAP itu Livable City Index gitu. Di Indonesia sendiri itu kalau tidak salah tahun terakhir dilaksanakan itu kota Solo atau kota Balikpapan saya lupa, itu yang tingkat Livable City Index itu paling tinggi gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat pendapatan per kapitanya mungkin tidak di kota Solo yang tinggi gitu.
kalau kita secara normatif mengambil indikator sukses atau tidaknya pembangunan suatu daerah ada pendapatan per kapita itu tidak serta merta gitu, karena apa yang dirasakan oleh masyarakat itu kadang tidak lain seperti itu. Ada juga indeks kebahagiaan gitu, indikator lain yang didefinisikan oleh beberapa peneliti seperti itu. Contoh, kalau di level internasional itu namanya World Happiness Index kalau tidak salah. Nah, kalau kita ambil contoh lagi, apakah emang kalau suatu negara itu suatu daerah itu maju kayak kota-kota yang maju pendapatan per kapitanya tinggi, apakah level kebahagiaan di sana itu berkorelasi positif gitu? Tidak juga. Ternyata negara kecil yang namanya Bhutan itu di dekat Bangladesh, Nepal di sana itu tahun 2018 atau 2017 itu level kebahagiaannya paling tinggi gitu. Mungkin Bapak Ibu juga sedikit ada yang tidak tahu nih Bhutan apa negara di mana, nggak tahu gitu ya. Tapi itulah kenyataannya. Kadang kita sudah berpikir secara berkuras gitu untuk menentukan indikator A, B, C, D, E, F, G dalam dokumen perencanaan. Ternyata apa yang dirasakan oleh masyarakat itu kadang lain gitu. Dia cuma pengen ini, cuma pengen hidup bahagia, tenang, tidak terganggu oleh A, B, C, D, E. Sebagai ini aja sih, buah pemikiran bagi kita bersama. Mudah-mudahan beberapa indikator yang kita susun nanti di dalam dokumen perencanaan bisa menggambarkan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kadang kita di pemerintah menetapkan suatu perencanaan pembangunan seperti ABCDE, ternyata bukan itu yang diinginkan oleh masyarakat atau oleh rakyat seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa menyusun dokumen yang baik ke depannya. Banyak maaf kalau dalam sesi kali ini ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang tidak bisa diterima oleh Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang baik bagi kita semua, memberikan pencerahan juga seperti itu Bapak Ibu. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Hamdi atas partisipasinya. Bapak Ibu, ini Pak Hamdi udah sedikit telat keluarnya, jadi kita nggak usah break ya. Nanti sesi Pak Peri kami cepat aja keluarnya. Mungkin sekitar jam 12 kita udah selesai. Jadi untuk selanjutnya kita masuk ke sesi Pak Ferry Andrianus ya. Pak Hamdi nanti materinya dibagi ya. Oke Bu Linda. Oke, Terima kasih, Pak Ibu. Kita foto bersama dulu ya. Hamdi kita foto bersama dulu sebentar. Oke, siap. Bapak Ibu on kamera, Pak Hadi bantu Pak Hadi. Ya Kak. Terima kasih. Oke, ada 2 halaman. Halaman pertama 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Halaman yang kedua 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hamdi. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Pak Hamdi.